pimpin kita dalam doa. Febri, Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal Ya baik, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa untuk Bapak lagi pimpin saya untuk berdoa tonight. kadang buatku marah Amin. segala Terima kasih Febri. Oke anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu punya satu lagu semangat untuk kalian. Semuanya berdiri, ayo. Berdiri. Nah, kita punya lagu cicak-cicak di dinding ya. Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, semuanya silakan duduk. Anak-anak tahu apa yang akan kita belajar hari ini? Echa, Nona, tahu apa yang akan kita belajar hari ini? Tidak, Ibu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang tema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku, yaitu mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok yaitu kalimat yang berada di awal paragraf. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya Nuna. Gagasan pokok itu adalah inti dari keseluruhan isi suatu paragraf. Artinya kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, selain ada gagasan pokok, pasti juga ada gagasan pendukung. Nah, kalau gagasan pendukung itu berarti kalimat penjelas dari suatu paragraf. Jadi kalimat gagasan pendukung itu diikut dari belakangnya gagasan pokok. Nah, anak-anak, jadi cara menemukan satu gagasan pokok itu ada beberapa. Yang pertama, membaca dari awal sampai akhir cerita. Lalu membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan pokok. Lalu yang berikut mencari tahu kalimat utama dan kalimat pendukung. Ibu ada satu teks bacaan, Ibu akan bagikan kepada kalian supaya kita membacanya secara bersama-sama ya. Oke, jadi bacaannya berjudul Pawai Budaya. Ibu membaca paragraf pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya bangsa Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat tidak sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, dari satu paragraf yang tadi sudah Ibu bacakan, anak-anak bisa tidak menyebutkan mana yang masuk gagasan pokoknya? Saya Ibu. Silakan Febri. Pawai budaya Kampung Babakan. Terima kasih Febri. Jadi gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu pawai budaya Kampung Babakan. Nah, di sini menceritakan tentang pawai budaya yang dilakukan setiap tahun di dalam kampung tersebut. Jadi menceritakan tokoh si Udin dan kakeknya dan teman-temannya sedang menanti rombongan pawai tersebut. Nah, kita lanjut paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan
Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke anak-anak bisa menyimpulkan tidak? Mana yang termasuk dalam gagasan pokok paragraf yang barusan Ibu baca? Saya Bu, Oke, silakan Febri. budaya Maluku unik dan menarik. Oke, pintar. Berarti anak-anak sudah bisa mengerti dan menangkap apa yang sudah Ibu jelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, Ibu. Oke. Lalu yang berikut kita masuk di paragraf terakhir. Nanti paragraf terakhir biar Ibu yang menjelaskannya saja ya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diminati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Nah, dari paragraf yang baru saya baca, gagasan pokoknya itu keberagaman Indonesia sangat beragam. Kebudayaan Indonesia sangat beragam maksudnya. Nah, di sini berarti berbicara tentang kebudayaan, berarti kita Indonesia juga memiliki berbagai macam kebudayaan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, anak-anak tahu tidak apa itu keberagaman budaya bangsa? Keberagaman. Tidak kan? Oke. Jadi, keberagaman itu suatu kehidupan atau kondisi pada masyarakat seperti suku, ras, agama, budaya, dan gender. Atau banyak perbedaan masyarakat dalam berbagai bidang. Di Indonesia kita memiliki berbagai macam kebudayaan. Nah, salah satunya itu keberagaman suku dan budaya. Kita Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu pulau, otomatis kita memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, perbedaan secara suku dan budaya itu tipe fisik yang pertama ya. Tipe fisik berarti itu berarti warna kulit dan jenis rambut. Warna kulit misalnya kita orang bagian timur lebih cenderung warna kulitnya warna hitam, rambut keriting. Tapi orang-orang di Indonesia bagian barat itu lebih dominannya berkulit putih, rambut lurus. Nah, berbanding terbalik dengan kita karena ya itu adalah salah satu kebudayaan bangsa kita. Lalu keberagaman suku dan budaya yang berikut yaitu bahasa. Ibu mau bertanya dulu, Nona dari suku mana? Nona dari mana? Dari Flores Ibu. Kalau Febri? Rote Bu, Kalau Echa? Flores Ibu. Oke, dari Flores. Berarti otomatis ketika Febri berbicara bahasa Lote, otomatis Echa dan Nona tidak mengerti kan? Nah, dari sini kita belajar bahwa kita itu memiliki berbagai macam bahasa. Nah, yang berikut keragaman suku dan budaya berikut itu adat istiadat. Adat istiadat berarti adat istiadat di sini ada upacara adat, rumah adat, pakaian adat. Nah, kita tahu bahwa upacara adat setiap tempat itu berbeda. Misalnya upacara adat seperti pernikahan, otomatis dari kita itu berbeda. Kalau dari Rote itu sebelum nikah itu pasti kan ada upacara adat seperti peminangan. Lalu yang berikut itu rumah adat. Nah, rumah adat dari Rote dan Flores otomatis berbeda kan, seperti rumah adat kalau dari Rote itu daunnya tertutup sampai menggunakan daun gewang tapi tertutup sampai lantai. Lalu keragaman suku dan budaya yang berikut itu kesenian. Nah, kesenian ini berarti mencakup tari-tarian dan alat musik. Kita dari NTT alat musik tradisional dari NTT yaitu alat musik sasando, berbanding terbalik berbeda dengan alat musik dari Jawa maupun dari Sumatera. Lalu keragaman suku dan budaya itu yang berikut yaitu sistem kekerabatan. Nah, sistem
kekerabatan di sini ada sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem patrilineal artinya lebih dominan mengikuti pihak ayah, misalnya perkawinannya. Kalau kita orang rote perkawinannya otomatis mengikuti marga ayah. Tapi kalau sistem matrilineal itu mengikuti pihak ibu, lebih dominannya pihak ibu ya. Seperti di Malaka, orang kalau menikah otomatis pihak laki-laki mengikuti pihak perempuan. Lalu keragaman suku dan keragaman budaya yang berikut bahasa. Kalau bahasa, menurut Badan Pusat Data Statistik tahun 2010, bahasa yang terdapat di Indonesia itu ada sekitar 1158 bahasa. Dan menurut penuturan Kepala Kantor Bahasa NTT waktu tahun 2020 sudah terdapat 72 bahasa di NTT. Keragaman suku, keragaman budaya yang berikut yaitu agama. Agama. Anak-anak tahu di Indonesia ada berapa agama? 6. Coba disebutkan. Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Tapi selain agama ada juga paham-paham tertentu atau kepercayaan tertentu yang ada sebelum munculnya agama. Misalnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme itu berarti percaya kepada roh leluhur. Jadi di sini orang-orang tidak tahu atau tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka lebih percaya kepada roh-roh leluhur mereka, seperti nenek moyang mereka. Nah, lalu yang berikut, selain animisme ada juga dinamisme. Nah, kalau dinamisme ini itu orang-orang yang percaya kepada benda-benda di sekitar mereka. Misalnya mereka menyembah kepada patung, kayu, atau benda-benda tertentu yang mereka percayai dapat memberikan pengaruh positif kepada mereka. Lalu keragaman budaya yang berikut yaitu ras. Ras di sini berarti klasifikasi kategori manusia dari segi biologis yang diturunkan lintas generasi, berbeda sukunya dikaitkan dengan kondisi sosial dan lingkungan. Jadi dalam kategori ras ini ada beberapa ras, yaitu yang pertama ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini berarti ras campuran dari orang India Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Lalu yang berikut ras Asiatic Mongoloid, yaitu campuran orang Tionghoa, orang Jepang, dan orang Korea. Lalu yang berikut ras Malenosoid. Ras Malenosoid itu adalah campuran orang Papua, orang Maluku, dan orang NTT. Jadi kita sekarang ini termasuk dalam ras Malenosoid. Lalu ras yang berikut yaitu ras Malayan, yaitu orang Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan Sulawesi. Jadi tadi kita sudah membahas berbagai macam keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk tarian-tarian, alat musik juga. Sekarang Ibu mau bertanya, alat musik itu berarti juga menghasilkan bunyi kan? Ya. Nah, kalau alat musik itu menghasilkan bunyi, Ibu mau tanya, bunyi itu apa? Ada yang tahu tidak apa itu bunyi? Oke, jadi bunyi itu getaran di dalam medium elastis pada frekuensi dan intensitas yang dapat didengar oleh telinga. Jadi bunyi, pasti anak-anak bertanya, kita bagaimana prosesnya sehingga telinga kita bisa mendengarkan suatu bunyi. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan bahwa
bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, ketika getaran itu merambat melalui medium menuju pendengar, sama seperti gelombang lainnya. Sumber gelombang bunyi merupakan benda yang bergetar. Energi yang dipindahkan dari sumber dalam bentuk gelombang bunyi. Selanjutnya, bunyi dideteksi oleh telinga, oleh otak. Bunyi bisa diterjemahkan dan kita bisa memberikan respon. Misalnya saat kita sedang memutar lagu. Saat kita sedang memutar lagu tanpa sengaja, kita memberikan refleks kepada lagu yang kita dengar. Misalnya kita mengikuti lagu yang sedang diputar, atau kita menggoyangkan badan kita, kaki kita atau kepala kita. Oke, jadi selanjutnya kita masuk dalam sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu menemukan medium. Lalu yang kedua, dapat dipantulkan. Anak-anak pernah pergi ke tebing atau ruangan yang tertutup? Nah, ketika Anda berada dalam tebing atau berada dalam ruangan tertutup dan ketika kita berteriak, otomatis suara kita akan bergema atau bergaung, kan? Nah, itu disebut sifat bunyi yang dapat dipantulkan. Lalu sifat bunyi yang berikut yaitu dapat dibiaskan. Apalagi sekarang kan kita musim hujan. Nah, musim hujan berarti sering terjadinya petir. Nah, coba anak-anak amati baik-baik, dengar baik-baik. Terkadang petir pada siang hari dan petir pada malam hari itu bunyinya berbeda. Karena bunyi petir pada malam hari itu lebih keras daripada petir di siang hari. Nah, itu yang dinamakan sifat bunyi dapat dibiaskan. Anak-anak, jadi ibu ada beberapa soal di sini sebelum ibu menutup pembelajaran kita. Tapi sebelumnya ibu membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. 2 kelompok saja ya. Oke, jadi dalam soal tersebut, soal yang pertama itu nanti kalian diskusikan bersama ya. Soal yang pertama itu bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia begitu kan ada 2 tabel seperti ini kan. Nah, yang pertama tabel diskusi, yang kedua hasil diskusi. Jadi bahan diskusi yang pertama itu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan pawai budaya yang tadi. Berarti anak-anak setelah berdiskusi harus mengisinya di lembar jawaban yang seperti ini ya. Oke, itu untuk bahasa Indonesia dan nanti anak-anak baca seterusnya ya. Dan soal yang berikut yaitu IPS, juga anak-anak menyimpulkan macam-macam suku bangsa dan etnis yang ada di Indonesia. Lalu yang berikut masuk dalam mata pelajaran IPA, yaitu ada beberapa hal yang perlu anak-anak diskusikan dan anak-anak isi. Nanti jawabannya dikumpulkan minggu depan ya.